semua orang menertawakan suami palsuku malam ini. Sampai mereka tahu siapa dia sebenarnya. Semua orang di ruangan itu menatapnya dengan sinis. Hanya karena penampilannya sederhana, seperti sopir biasa yang tak punya apa-apa. Bisik-bisik merendahkan mulai terdengar, bahkan ada yang terang-terangan menertawakannya di depan umum. CEO cantik yang berdiri di sampingnya pun mulai merasa malu dan menyesal telah membawanya. Tapi, tak ada satupun dari mereka yang menyadari bahwa pria yang mereka hina itu sebenarnya sedang menyembunyikan sebuah rahasia besar. Dan, beberapa saat kemudian, suasana yang penuh ejekan itu berubah menjadi keheningan yang menegangkan saat identitas aslinya akhirnya terungkap. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Tempat di mana kita menyajikan kisah-kisah penuh drama, emosi, dan plot twist yang tak terduga yang bisa bikin kalian terpaku dari awal sampai akhir. Setiap cerita di sini selalu punya pesan mendalam yang bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mulai, dukung channel ini dengan klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya yang akan kami hadirkan setiap harinya. Nadia dikenal sebagai sosok yang hampir sempurna di mata banyak orang. Di usianya yang masih muda, ia sudah berhasil menduduki posisi sebagai CEO di sebuah perusahaan besar yang berkembang pesat. Wajahnya cantik, pembawaannya elegan, dan kecerdasannya tidak perlu diragukan lagi. Banyak orang mengaguminya, bahkan tidak sedikit yang iri dengan pencapaiannya. Namun, di balik semua itu, ada tekanan yang terus menghantuinya. Tekanan yang tidak terlihat oleh siapapun. Setiap kali ada acara reuni sekolah, Nadia selalu merasa cemas. Bukan karena ia tidak percaya diri dengan kariernya, justru sebaliknya. Ia tahu dirinya sukses, tapi di lingkaran pertemanannya, kesuksesan tidak hanya diukur dari pekerjaan, melainkan juga dari pasangan hidup. Teman-temannya banyak yang sudah menikah dengan pengusaha sukses, pejabat, atau pria-pria mapan lainnya. Setiap pertemuan selalu berubah menjadi ajang pamer kehidupan. Mobil mewah, liburan ke luar negeri, hingga pasangan yang dianggap sempurna. Dan setiap kali Nadia datang sendirian, ia selalu menjadi bahan pertanyaan. Kapan nikah, Nat? CEO sukses kok masih sendiri? Jangan terlalu pilih-pilih, nanti keburu tua loh. Kalimat-kalimat itu mungkin terdengar biasa, tapi bagi Nadia, itu seperti tekanan yang terus menumpuk. Ia bukan tidak ingin menikah, hanya saja ia terlalu sibuk membangun kariernya hingga tidak sempat memikirkan hubungan serius. Dan tanpa ia sadari, waktu berjalan begitu cepat. Malam itu undangan reuni kembali datang. Nadia menatap layar ponselnya cukup lama. Jantungnya berdegup pelan, tapi terasa berat. Ia tahu, jika ia datang sendirian lagi, pertanyaan dan pandangan yang sama akan kembali menghampirinya. Untuk pertama kalinya, rasa percaya dirinya sebagai CEO runtuh hanya karena satu hal sederhana: status hubungan. Ia berdiri di depan cermin, menatap dirinya sendiri. Sosok wanita kuat yang biasa ia lihat, kini tampak ragu. Apa aku benar-benar kalah hanya karena aku sendiri? Gumamnya pelan. Dan di saat itulah, sebuah tekanan kecil berubah menjadi keputusan besar yang akan mengubah segalanya. Malam semakin larut, tapi pikiran Nadia justru semakin kacau. Ia berjalan mondar-mandir di ruang tamunya, mencoba mencari solusi dari kegelisahan yang terus menghantuinya. Undangan reuni itu seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Ia membuka media sosial, melihat unggahan teman-temannya. Ada yang memamerkan pasangan romantis, ada yang memposting foto keluarga bahagia, dan ada juga yang sudah terang-terangan membicarakan rencana reuni dengan pasangan masing-masing. Nadia menghela napas panjang. Aku nggak bisa datang sendirian lagi, bisiknya pelan. Untuk pertama kalinya, ia merasa semua pencapaiannya seolah tidak berarti di hadapan standar sosial yang tidak masuk akal itu. Ia sempat berpikir untuk tidak datang. Tapi,
Gengsi membuatnya mengurungkan niat itu. Nadia bukan tipe orang yang mundur hanya karena tekanan. Namun, apa solusinya? Tiba-tiba pikirannya terhenti pada satu sosok. Arga, sopir pribadinya yang sudah bekerja cukup lama dengannya. Pria itu dikenal pendiam, sopan, dan selalu profesional. Ia tidak banyak bicara, tapi selalu bisa diandalkan dalam situasi apapun. Nadia terdiam beberapa detik. Lalu ide yang tak masuk akal muncul begitu saja. Ide ini gila, gumamnya. Namun, semakin ia pikirkan, semakin terasa masuk akal. Tanpa menunggu lama, Nadia segera memanggil Arga, yang saat itu masih berada di garasi. Beberapa menit kemudian, Arga berdiri di hadapannya. "Iya, Bu Nadia, ada yang bisa saya bantu?" Nadia tampak ragu sejenak. Ini bukan permintaan biasa. Bahkan, bisa dibilang sangat aneh. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Aku besok ada acara reuni, dan aku butuh kamu untuk berpura-pura jadi suamiku." Ruangan itu mendadak hening. Arga tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Nadia dengan ekspresi tenang, seolah mencoba memastikan bahwa ia tidak salah dengar. Maaf Bu, maksudnya suami," tanyanya pelan. Nadia mengangguk, meski terlihat sedikit gugup. "Iya, hanya pura-pura, tidak lebih dari itu. Aku akan bayar kamu, berapapun yang kamu minta." Arga terdiam cukup lama. Wajahnya tetap tenang, tapi sorot matanya seakan menyimpan sesuatu yang sulit ditebak. Bagi Nadia, keheningan itu terasa sangat lama dan menegangkan. Ia bahkan mulai merasa permintaannya terlalu berlebihan. "Kalau kamu gak nyaman gak apa-apa," tambah Nadia cepat, mencoba menarik ucapannya. Namun sebelum ia selesai bicara, akhirnya Arga tersenyum tipis. "Baik Bu, saya akan membantu." Jawaban itu membuat Nadia sedikit terkejut. Ia tidak menyangka Arga akan setuju secepat itu. "Serius?" tanyanya memastikan. Arga mengangguk pelan. "Selama itu bisa membantu ibu, saya akan lakukan." Nadia merasa lega, sekaligus aneh. Ada sesuatu dalam cara Arga menjawab yang terasa berbeda, tapi ia tidak bisa menjelaskannya. Tanpa ia sadari, keputusan impulsif malam itu akan membawanya pada kenyataan yang sama sekali tidak ia bayangkan. Dan permainan kecil yang ia anggap sepele, segera berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari yang ia kira. Hari reuni akhirnya tiba. Sejak pagi, Nadia sudah disibukkan dengan berbagai persiapan. Ia memilih gaun terbaiknya, elegan, berkelas, dan mencerminkan statusnya sebagai seorang CEO sukses. Riasannya dibuat sempurna, rambutnya ditata rapi, semuanya harus terlihat tanpa celah. Namun, berbeda dengan Nadia, Arga tampil jauh lebih sederhana. Ia mengenakan setelan jas yang dipinjamkan oleh Nadia. Rapi, tapi tidak mencolok. Tidak ada jam mahal di pergelangan tangannya. Tidak ada sepatu bermerek yang mengkilap. Bahkan, cara berdirinya pun masih terlihat seperti seseorang yang terbiasa berada di belakang kemudi, bukan di tengah sorotan. Saat Nadia melihatnya, ia sempat terdiam. "Coba berdiri lebih percaya diri," ucap Nadia sambil memperbaiki posisi kerah jas Arga. Arga hanya tersenyum tipis. "Seperti ini, Bu?" Nadia mengangguk, meski dalam hatinya masih ada sedikit keraguan. Ia sadar, penampilan Arga masih belum cukup meyakinkan untuk standar orang-orang yang akan mereka temui malam ini. Tapi waktu sudah tidak memungkinkan untuk mengubah banyak hal. Akhirnya mereka berangkat. Sepanjang perjalanan, suasana di dalam mobil terasa canggung. Nadia beberapa kali mencoba memberikan arahan. "Nanti kalau ditanya, kita sudah menikah 2 tahun. Jangan terlalu banyak bicara, cukup jawab seperlunya. Dan tolong jangan terlihat gugup." Arga mendengarkan dengan tenang. "Baik, Bu." Sesampainya di lokasi, sebuah hotel mewah dengan lampu-lampu berkilauan, Nadia menarik nafas dalam-dalam.
"Ingat, kamu suamiku malam ini," katanya pelan. Arga hanya mengangguk. Mereka pun masuk bersama. Begitu pintu ballroom terbuka, suasana ramai langsung terasa. Tawa, obrolan, dan musik ringan mengisi ruangan. Banyak wajah yang langsung menoleh saat melihat Nadia datang. "Nadia? Wah, akhirnya datang juga." Beberapa teman langsung menghampiri dengan antusias. Namun perhatian mereka segera beralih kepada Arga. "Ini suamimu?" tanya salah satu dari mereka. Nadia tersenyum, meski terasa sedikit dipaksakan. "Iya." Mata-mata itu mulai menilai, dari ujung kepala hingga kaki. Bisik-bisik pelan mulai terdengar. "Oh, biasa ya. Kupikir bakal lebih." Nadia bisa merasakan perubahan suasana itu. Senyum yang tadinya hangat berubah menjadi penilaian diam-diam. Sementara Arga tetap berdiri tenang di sampingnya, seolah tidak terganggu sama sekali. Ia bahkan sesekali membalas senyuman orang-orang dengan sopan. Tapi justru ketenangan itu terasa kontras dengan suasana yang mulai tidak nyaman. Nadia mulai merasakan sesuatu yang tidak ia harapkan. Bukan hanya penilaian, tapi juga keraguan. Untuk pertama kalinya malam itu, ia bertanya dalam hati, apakah ia membuat keputusan yang salah? Dan tanpa ia sadari, malam ini baru saja mulai. Semakin lama acara berlangsung, suasana yang awalnya hangat perlahan berubah menjadi tidak nyaman bagi Nadia. Ia mulai menyadari bahwa senyum dan sapaan teman-temannya tidak lagi tulus seperti dulu. Ada nada meremehkan yang terselip di setiap percakapan, terutama saat mereka mulai membicarakan Arga. Seorang wanita bernama Vina, yang sejak dulu dikenal suka pamer, mendekat sambil tersenyum tipis. "Nat, kenalin dong, suaminya kerja di mana?" tanyanya dengan nada yang terdengar santai, tapi penuh maksud. Nadia sempat terdiam sejenak. Ia sudah menyiapkan jawaban, tapi entah kenapa, lidahnya terasa keluh. "Dia bisnis," jawab Nadia singkat. "Bisnis apa?" tanya Vina lagi, kini dengan senyum yang makin tipis. Sebelum Nadia sempat menjawab, seseorang di belakang mereka ikut menyela. "Kayaknya bukan pebisnis deh. Lebih cocok kayak supir ya." Beberapa orang langsung tertawa kecil. Suasana mendadak terasa panas bagi Nadia. Ia menoleh ke arah Arga, berharap pria itu tersinggung atau setidaknya menunjukkan reaksi. Tapi tidak. Arga tetap tenang, berdiri tegak, bahkan masih menjaga sikap sopannya. Justru itulah yang membuat Nadia semakin tidak nyaman. "Ah, kalian ini," Nadia mencoba menutupi keadaan dengan tawa kecil, meski jelas terlihat dipaksakan. Namun ejekan itu tidak berhenti. Seorang pria lain yang terlihat sangat percaya diri dengan jas mahalnya ikut menimpali. "Serius, Nat? Kamu CEO loh. Masa pilih pasangan gak selevel?" "Iya, minimal yang bisa diajak masuk circle kita dong." Kali ini tawa terdengar lebih jelas. Nadia merasakan wajahnya memanas. Dadanya sesak. Ia ingin marah, tapi tidak bisa. Ini adalah konsekuensi dari pilihannya sendiri. Ia melirik Arga sekali lagi. Masih sama, tenang, tanpa ekspresi marah, tanpa pembelaan. Seolah semua perkataan itu tidak berarti apa-apa baginya. Namun bagi Nadia, setiap kata terasa seperti tamparan. Ia mulai menyesal. "Mungkin aku terlalu memaksakan ini," batinnya. Ia bahkan mulai merasa bahwa membawa Arga ke acara ini adalah kesalahan besar. Bukan karena Arga buruk, tapi karena lingkungan di sekitarnya yang begitu kejam dalam menilai.
Beberapa orang pun bahkan sengaja mengabaikan Arga saat berbicara, seolah ia tidak ada. Ironisnya, mereka tetap tersenyum manis di hadapan Nadia. Sikap munafik itu semakin membuat suasana terasa menusuk. Nadia menggenggam tangannya sendiri, mencoba menahan emosi. Di satu sisi, ia ingin segera pergi dari tempat itu. Di sisi lain, gengsinya menahannya untuk tetap bertahan. Sementara itu, Arga akhirnya membuka suara dengan tenang. "Ibu, apakah Anda baik-baik saja?" Tanyanya pelan. Pertanyaan sederhana itu justru membuat Nadia semakin terdiam. Di tengah semua ejekan dan kepura-puraan, hanya satu orang yang benar-benar peduli pada dirinya. Dan orang itu adalah pria yang sedang diremehkan oleh semua orang di ruangan ini. Tanpa disadari, suasana hati Nadia mulai berubah. Namun, ia belum tahu bahwa apa yang terjadi selanjutnya akan mengubah segalanya dan membungkam semua suara yang tadi merendahkan. Acara terus berlanjut. Namun bagi Nadia, waktu terasa berjalan lebih lambat dari biasanya. Ia tidak lagi benar-benar menikmati suasana reuni. Setiap tawa yang terdengar seperti sindiran, setiap tatapan terasa seperti penilaian. Ia berdiri di sudut ruangan bersama Arga, mencoba menjauh dari keramaian yang semakin membuatnya tidak nyaman. "Apa kita pulang saja?" bisik Nadia pelan. Namun sebelum Arga sempat menjawab, tiba-tiba suasana di pintu masuk berubah. Beberapa orang mulai berbisik, lalu perlahan suara itu menyebar ke seluruh ruangan. "Itu bukannya dia?" "Iya, benar, itu Pak Surya." "Masa sih dia datang ke acara ini?" Semua kepala spontan menoleh ke arah pintu. Seorang pria paruh baya dengan aura karismatik berjalan dengan tenang masuk. Penampilannya sederhana, tapi wibawanya begitu kuat hingga langsung menarik perhatian semua orang. Dia adalah salah satu miliarder paling berpengaruh di kota itu. Sosok yang biasanya hanya muncul di berita bisnis dan acara eksklusif kelas atas. Kehadirannya di reuni sederhana seperti ini terasa sangat tidak biasa. Dalam sekejap, suasana berubah total. Orang-orang yang tadi santai kini langsung berusaha tampil rapi. Senyum dibuat lebih sopan, sikap berubah lebih hormat. Bahkan beberapa yang sebelumnya sibuk mengobrol, kini buru-buru mendekat berharap bisa menyapa lebih dulu. "Selamat malam, Pak. Wah, kehormatan sekali Anda bisa datang." Namun pria itu hanya membalas dengan anggukan ringan, tanpa banyak bicara. Matanya menyapu ruangan, seolah sedang mencari seseorang. Langkahnya pelan tapi pasti, melewati kerumunan orang-orang yang mencoba menarik perhatiannya. Nadia ikut memperhatikan dari kejauhan. Jantungnya berdegup lebih cepat. Entah kenapa. "Kenapa orang sebesar itu bisa ada di sini ya?" gumamnya. Ia melihat bagaimana teman-temannya yang tadi penuh percaya diri, kini berubah menjadi penuh harap, berusaha terlihat penting di hadapan sosok tersebut. Namun, hal yang paling mengejutkan belum terjadi. Pria itu tidak berhenti di tengah keramaian. Ia tidak tertarik pada orang-orang yang mencoba menyapanya. Malah sebaliknya, langkahnya terus berjalan. Langsung menuju ke arah sudut ruangan, ke tempat Nadia dan Arga berdiri. Nadia mulai merasa ada yang aneh. Kenapa dia ke sini ya? Pikirnya panik. Orang-orang di sekitar mulai menyadari arah langkah tersebut. Suasana mendadak hening. Tatapan satu persatu mengikuti pergerakan pria itu. Dan dalam beberapa detik, ia sudah berdiri tepat di depan Arga. Semua orang menahan nafas. Nadia membeku di tempatnya. Tak ada yang berani berbicara. Detik itu terasa begitu panjang, seolah seluruh ruangan sedang menunggu sesuatu yang besar akan terjadi. Dan tanpa disadari oleh siapapun, momen itu adalah awal dari perubahan yang akan membalikan segalanya. Keheningan menyelimuti seluruh ruangan. Semua mata tertuju pada satu titik. Arga.
Pria yang sejak awal diremehkan, ditertawakan, bahkan dianggap tidak layak berdiri di antara mereka, kini menjadi pusat perhatian di hadapan sosok miliarder tersebut. Nadia berdiri kaku di sampingnya. Nafasnya terasa tertahan. Pria itu, Pak Surya, menatap Arga sejenak. Lalu, sedikit menundukkan kepala dengan penuh hormat. "Pak Arga," ucapnya tegas namun sopan. "Kami sudah menunggu Anda. Semua sudah siap sesuai instruksi Anda." Kalimat itu terdengar jelas dan menghantam semua orang yang mendengarnya. Ruangan seketika benar-benar sunyi. Beberapa orang saling berpandangan, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. "Pak Arga?" bisik seseorang pelan, hampir tidak percaya. Nadia menoleh perlahan ke arah Arga. Matanya membesar. "Arga, ini apa maksudnya?" Suaranya bergetar. Namun Arga tidak langsung menjawab. Ia hanya menarik nafas pelan, lalu menatap Pak Surya. "Terima kasih Pak Surya, saya akan ke sana sebentar lagi." Jawabnya dengan nada tenang. Berbeda, jauh berbeda dari sebelumnya. Nada itu bukan lagi nada seorang supir, melainkan seseorang yang terbiasa memberi perintah. Semua orang bisa merasakannya. Perubahan itu begitu jelas, begitu nyata. Pak Surya mengangguk hormat, lalu berkata, "Baik Pak, tim direksi juga sudah hadir menunggu." Direksi? Kata itu seperti petir yang menyambar di tengah ruangan. Beberapa orang mulai menyadari sesuatu yang selama ini sama sekali tidak mereka duga. Arga bukan orang biasa. Ia bukan sekedar supir. Ia adalah seseorang yang bahkan dihormati oleh seorang miliarder besar. Suasana langsung berubah drastis. Orang-orang yang tadi tertawa kini terdiam. Yang tadi meremehkan, kini menunduk, tidak berani menatap. Sementara itu, Nadia masih berdiri di tempatnya. Pikirannya kacau. Semua kejadian terasa seperti mimpi. "Kenapa kamu tidak pernah bilang?" tanyanya lirih. Arga akhirnya menoleh padanya. Untuk pertama kalinya malam itu, tatapan mereka bertemu dengan makna yang berbeda. "Saya tidak pernah merasa perlu menjelaskan, Bu. Saya hanya menjalani hidup saya dengan cara saya sendiri." Kata-kata itu sederhana, tapi menghantam hati Nadia. Ia teringat semua ejekan yang tadi terjadi. Semua momen di mana ia sendiri sempat merasa malu berdiri di samping Arga. Dan kini, kenyataan justru berbalik. Arga bukan hanya cukup untuknya, bahkan mungkin berada di level yang jauh lebih tinggi dari siapapun di ruangan itu. Beberapa orang mulai gelisah. Vina yang tadi paling vokal meremehkan, kini terlihat pucat. Ia mencoba tersenyum, tapi jelas terlihat canggung. "Nat, kamu nggak bilang kalau suamimu..." ucapnya terbata-bata. Namun Nadia tidak menjawab. Ia masih terpaku pada satu fakta yang kini tak terbantahkan. Identitas Arga akhirnya terungkap. Dan dalam satu momen itu, semua kesombongan, semua penilaian dangkal, hancur tanpa sisa. Ruangan yang tadi penuh suara, kini hanya menyisakan keheningan yang berat. Keheningan yang dipenuhi rasa malu. Dan di tengah semua itu, Arga tetap berdiri tenang. Seolah semua ini bukan sesuatu yang luar biasa baginya. Padahal, bagi semua orang di sana, malam itu segalanya telah berubah. Suasana ruangan masih dipenuhi keheningan yang canggung. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi bisikan meremehkan. Semua orang kini sibuk dengan pikirannya masing-masing. Mencoba menerima kenyataan yang baru saja terungkap. Nadia masih berdiri di tempatnya, menatap Arga dengan perasaan yang campur aduk. Kaget, bingung, malu, dan entah kenapa, ada sedikit rasa bersalah yang perlahan muncul di dalam hatinya. "Arga, jadi selama ini..." ucapnya pelan. Suaranya hampir tak terdengar. Arga menatapnya dengan tenang, tanpa sedikit pun ekspresi marah atau kecewa. "Saya hanya memilih hidup sederhana, Bu." Jawabnya singkat.
Saya ingin melihat dunia tanpa harus selalu dilihat dari status atau kekayaan. Jawaban itu sederhana, tapi terasa sangat dalam. Nadia menunduk. Kata-kata Arga seolah menamparnya dengan halus. Ia teringat bagaimana dirinya tadi merasa malu hanya karena penampilan Arga. Ia juga teringat bagaimana ia membiarkan orang lain merendahkan pria yang kini berdiri di hadapannya. Rasa bersalah itu semakin kuat. "Maaf," bisiknya lirih. Arga hanya tersenyum kecil. "Saya tidak tersinggung." Di sisi lain, beberapa teman Nadia mulai memberanikan diri mendekat. Namun kini sikap mereka sudah sangat berbeda. Tak ada lagi nada meremehkan. Yang ada hanyalah senyum canggung dan rasa tidak enak. "Pak Arga, maaf ya kalau tadi kami..." ucap salah satu dari mereka. Yang lain ikut mengangguk, mencoba memperbaiki keadaan. Namun Arga tidak terlihat terpengaruh. Ia hanya membalas dengan sopan, tanpa menunjukkan rasa bangga ataupun dendam. Sikapnya tetap sama, tenang, sederhana, dan rendah hati. Hal itu justru membuat mereka semakin merasa malu. Sementara itu, Nadia perlahan menyadari sesuatu yang lebih besar. Selama ini ia terlalu sibuk mengejar pengakuan orang lain. Terlalu fokus pada bagaimana ia dilihat, bukan pada apa yang benar-benar penting. Ia takut dinilai, hingga akhirnya ia sendiri hampir melakukan kesalahan yang sama, menilai orang dari penampilan. Nadia menarik nafas dalam-dalam, lalu menatap Arga sekali lagi. Kali ini bukan sebagai atasan dan bawahan, melainkan sebagai dua orang yang baru saja memahami sesuatu tentang hidup. "Terima kasih, sudah mau bantu aku," ucapnya tulus. Arga mengangguk pelan. "Sama-sama, Bu." Tak lama kemudian, Arga pamit untuk menghadiri pertemuan yang menunggunya. Sebelum pergi, ia sempat menoleh sejenak. "Semoga malam ini memberi pelajaran untuk kita semua," katanya singkat. Nadia hanya bisa terdiam. Tapi dalam hatinya, ia tahu kata-kata itu benar. Malam yang awalnya penuh gengsi dan kepura-puraan, berubah menjadi momen yang membuka mata banyak orang. Dan bagi Nadia, itu adalah awal dari perubahan dalam cara ia melihat hidup. Bahwa nilai seseorang tidak pernah ditentukan dari apa yang terlihat di luar. Dari cerita ini, kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga. Dalam kehidupan, seringkali kita terlalu cepat menilai seseorang hanya dari penampilan luar, dari pakaian, pekerjaan, atau status sosial yang terlihat. Padahal, apa yang tampak di permukaan belum tentu mencerminkan siapa mereka sebenarnya. Kesombongan dan gengsi hanya akan menutup mata kita dari kenyataan yang sesungguhnya, bahkan bisa membuat kita kehilangan kesempatan untuk mengenal orang-orang luar biasa di sekitar kita. Belajarlah untuk menghargai setiap orang tanpa memandang latar belakangnya, karena bisa jadi orang yang kita anggap biasa justru memiliki nilai yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian agar semakin banyak yang bisa mengambil pelajaran dari cerita ini. Sampai jumpa di video menarik berikutnya.